Kadang-kadang malah ada yang disimpan aja di posyandu. Khas Amuntai kan itu. Kemudian telur kan juga menjadi ciri khas Amuntai juga. Ini kalau kita mau mengkonsumsi ini di warung atau segala macam, alangkah baiknya itu kita memesan jeruk perasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sehat-sehat semuanya, selamat datang di Ruang Sehat. Semangat hidup tiada henti. Saya Andrian Pascal di sini. Dan saya Hikmah Yunita. Kembali lagi di Ruang Sehat Episode 3. Gimana kabarnya hari ini sehat-sehat semua? Alhamdulillah baik kan? Hari ini kita akan membahas tentang apa itu kehamilan risiko tinggi. Betul banget, Kal. Banyak yang menganggap kehamilan itu adalah proses biasa. Iya. Tapi kita nggak boleh tutup mata kalau ada kondisi tertentu yang butuh perhatian ekstra. Nah, sudah hadir Ibu Diana Ariantini Kartika sebagai bidan dan Bapak Muhammad Fajri sebagai ahli gizi. Selamat datang kepada Ibu Dian dan Bapak Fajri. Silahkan duduk, silahkan duduk. Silakan. Silahkan duduk. Silakan Ibu. Ya, selamat datang. Selamat datang, silakan duduk. Bisa dipakai, Bapak. Ya, gimana kabarnya nih Pak Fajri dan Bu Dian nih hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, untuk sebelum itu kita mau menyapa sehatin semua dulu nih Pak, Bu. Silakan bisa, Pak. Sapa dulu. Halo, netizen. salam sehat untuk sehat ya Jen. Baik, langsung saja nih Bu. Sebenarnya apa sih itu kehamilan risiko tinggi? Kehamilan risiko tinggi itu adalah kondisi kehamilan yang memiliki potensi lebih besar mengalami komplikasi, baik pada ibu maupun pada janinnya. Jadi risiko ini memang bisa muncul sebelum kehamilan, saat kehamilan berlangsung, bisa juga muncul pada saat menjelang persalinan. Jadi kehamilan resiko tinggi ini membutuhkan pemantauan dan penanganan yang khusus. Oh gitu ya. Baik. Nah, untuk tanda-tanda yang harus diwaspadai sehatizen di rumah nih, Bu, apa, Bu? Baik, jadi ada beberapa tanda bahaya yang perlu diketahui seperti adanya perdarahan, baik itu pada kehamilan muda ataupun pada usia kehamilan yang sudah trimester 3 gitu ya. Terus ada bengkak di kaki atau tangan disertai dengan pusing yang hebat, itu bisa mengarah ke tanda preeklamsi. Bisa juga ada tanda bahaya itu janin yang kurang bergerak. Ya, jadi dalam satu hari itu bisa dihitung ibu bapak janinnya itu berapa kali bergerak dalam satu hari. Ada juga yang keluar air ya. Kalau kita biasanya menyebut adanya pecah ketuban sebelum waktunya. Jadi kalau ada salah satu saja tanda ini, segera ke fasilitas kesehatan. Lalu nih, Bu, faktor apa saja yang menyebabkan kehamilan risiko tinggi itu? Beberapa faktor utama itu jangan lupakan ada yang 4T ya, 4 terlalu. Mungkin ibu bapak sudah pernah dengar. Itu ada yang namanya terlalu muda, usia ibu di bawah 20 tahun. Ya. Terlalu tua, usia ibunya di atas 35 tahun, kemudian terlalu sering melahirkan dan terlalu dekat jarak hamilnya. Kemudian ada lagi dilihat dari riwayat penyakit ibu itu, apakah ada hipertensi, diabetes, jantung, gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya dari riwayat kehamilan sebelumnya, adakah keguguran yang berulang atau adanya tindakan operasi di persalinan sebelumnya gitu. Jadi kondisi yang seperti ini, seperti adanya perdarahan, posisi janin tidak normal atau preeklamsi, itu juga bisa masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, bicara soal risiko, pasti tidak lepas ya dari apa yang dikonsumsi. Faktor-faktor apa yang berkaitan dengan masalah gizi kira-kira itu, Pak? Terima kasih Bapak Pascal. Baik, Pak. Ibu Yunita. Masalah gizi ini memang sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalau yang diderita oleh ibu hamil. Nah, jadi ada beberapa yang berhubungan dengan masalah gizi. Yang pertama dulu itu adalah ibu hamil dengan kurang energi kronis.
Nah, jadi kalau kita melihat dari apa maksud daripada kurang energi kronis itu, yang pertama dulu itu bisa kita lihat dari perbandingan antara berat badan dan tinggi badan ibu hamil tersebut. Apabila ibu hamil tersebut, kalau kita sudah perbandingkan antara badan dan tinggi badan, kemudian itu yang kita sebut namanya tuh EMT, indeks massa tubuh, itu apabila kurang daripada 18,5, nah itu maka kita sebut ibu hamil tersebut adalah ibu hamil dengan kurang energi kronis. Nah, kemudian ada satu lagi, itu ada yang namanya itu ibu hamil berisiko kurang energi kronis. Nah, ini bisa kita lihat dari lingkar lengan atas ibu hamil tersebut. Nah, itu apabila dia kurang, kalau sudah kita melakukan pengukuran, kurang daripada 23,5 cm, maka ibu hamil tersebut kita sebut kurang energi kronis. Berisiko kurang energi kronis. Yang di lingkar sini ya, Pak? Di lingkar lengan ibu tersebut. Nah, dan nanti kalau pemeriksaan nanti kita periksa itu sebagai pemeriksaan yang wajib, salah satu pemeriksaan wajib untuk ibu hamil. Nah, kemudian yang kedua adalah yang ada hubungannya dengan gizi, itu adalah anemia. Nah, sekarang ini mulai zaman dulu sampai sekarang kita tidak pernah bisa menyelesaikan masalah anemia ini. Nah, anemia ini adalah suatu di mana ibu tersebut kurang darah. Kalau bahasa kitanya itu, bahasa kita tuh kurang darah. Nah, ini bisa kita lihat dari pemeriksaan laboratorium. Kalau kita periksa kadar hemoglobin darahnya itu kurang daripada 11 gram per desiliter. Nah, itu artinya ibu tersebut anemia. Nah, ini perlu kita berikan asupan-asupan atau konseling yang baik untuk ibu tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah ini biasa juga terjadi kalau kita tahu sendiri kan bahwa ibu hamil itu biasanya susah untuk makan. Nafsu makan berkurang. Apalagi di trimester 1. Nah, apalagi di trimester 1 itu ibu hamil itu rata-rata mual muntah dan nafsu makannya juga tidak ada. Nah, ini masyarakat kita ini kebanyakan setelah melihat ibu ini tersebut seperti ini, tidak mau makan segala macam, akhirnya masyarakat kita ini banyak yang memberikan ibu tersebut makanan instan. Nah, sedangkan makanan instan ini kan kita tahu sendiri bahwa yang orang jual di pasaran itu biasanya tuh tinggi garam, tinggi zat pengawet, dan juga tinggi gulanya. Nah, akhirnya ini kan akan berpengaruh terhadap kemungkinan besarnya terpengaruh terhadap Gizi ibu hamil ya, Pak? gizi ibu hamilnya. Nah, kalau misalnya kelebihan natrium, bisa-bisa ibu tersebut akan menderita hipertensi. Nah, ini akan mempengaruhi nantinya janin yang akan dilahirkannya. Mungkin itu gambaran sedikit tentang zat gizi, masalah gizi yang berhubungan dengan risiko tinggi tadi. Kalau dari sisi janin nih, apa dampak yang kira-kira sering terjadi, Pak, untuk dari sisi janinnya, Pak? Kalau misalnya kekurangan zat gizi tadi, Pak? Nah, ini yang sekarang ini sedang diusulkan oleh pemerintah untuk menghapuskan ini, untuk menurunkan ini, yaitu stunting. Ya, masalah nasional nih, Pak. Masalah nasional ini, masalah nasional, Bu. Masalah nasional. Jadi masalah nasional ini sebelumnya berawal dari gizi ibu hamil. Nah, apabila gizi ibu hamil ini tidak sesuai dengan apa yang digariskan atau yang kita harapkan, maka otomatis anaknya nanti yang pertama dulu kemungkinan anak tersebut akan berat bayi lahir rendah atau kita sebut itu BBLR. Itu biasanya tuh kurang daripada 2.500 gram. Nah, ini yang pertama dulu. Kemudian yang kedua, kemungkinan anak tersebut juga yang dilahirkan nantinya, janin yang dilahirkan atau anak yang dilahirkan nantinya itu mempunyai kecacatan. Itu biasanya karena kekurangan asam folat. Nah, itu bisa terjadi kecacatan, misalnya kurang asam folat tadi, anak yang akan dilahirkan tuh akan yang pertama dulu bibir sumbing. Kemudian yang kedua mungkin kemungkinan autisnya sangat tinggi sekali. Nah, ini dampak terhadap janin tersebut. Dan juga mungkin juga dengan kekurangan gizi tersebut, anak yang dilahirkan tuh juga akan prematur. Nah, prematur. Jadi kan nantinya anak tersebut tidak bisa tumbuh kembang dengan baik. Dan yang paling kita khawatirkan lagi adalah perkembangan janin ini terutama otaknya. Nah, kalau asupan gizinya kurang, maka akan berdampak terhadap otak
bayi tersebut. Nah, untuk nutrisi nih Pak, Iya. nutrisi apa yang paling krusial untuk mencegah komplikasi Pak? Atau pola makan ideal nih untuk ibu dengan kehamilan risiko tinggi? Nah, jadi memang ada beberapa zat gizi yang memang tidak boleh kurang daripada pada saat ibu menjalani kehamilan. Itu yang pertama, jadi seperti kita bilang tadi, itu ada yang anemia. Anemia itu adalah kurang zat besi. Kekurangan zat besi itu sangat berpengaruh terhadap kehamilan. Nah, jadi orang kurang darah tadi yang HB-nya tadi kurang daripada 11 gram per desiliter tadi, itu adalah yang pertama dulu karena memang kekurangan asupan zat besi. Makanan yang mengandung zat besi. Nah, kita ambil contoh, hati itu banyak mengandung zat besi. Kemudian semua protein hewani, semua makanan yang dari hewani itu juga banyak mengandung zat besi. Kemudian yang kedua itu yang banyak juga mengandung zat besi adalah kacang-kacangan. Kemudian yang ketiga itu yang banyak mengandung zat besi adalah sayuran yang berwarna hijau tua. Nah, kita ambil contoh bayam, daun katu, kangkung dan lain-lain. Itu banyak sekali itu didapatkan di masyarakat, sebujur masyarakat itu. Kemudian yang selanjutnya dalam proses kita memenuhi kebutuhan zat gizi ini, itu dalam ilmu gizi itu ada yang membantu penyerapan dan juga ada yang menghambat penyerapan. Nah, ini yang banyak nih terjadi di masyarakat kita ini. Kita di wilayah kita ini, di Kalimantan ini, Bu Diana lah, itu kebanyakannya itu sering atau senang itu minum apa, Bu? Minum air teh itu, nah. Minum teh dan kopi. Nah, terutama wanita ini kan ibu hamil itu biasanya kalau teh ini seperti minuman wajib lah, minum wajib untuk sehari-hari. Nah, bikin mual, kadang-kadang bikin mual. Ya. Obat Bu, pakai teh. nah itu, nah sebujurnya sebenarnya air teh ini itu di dalam air teh ini ada yang namanya tanin, Bu. Nah, tanin ini itu menghambat penyerapan zat besi. Nah, jadi salah satu yang menghambat penyerapan zat besi itu adalah tanin. Itu ada di dalam teh. Nah, sedangkan kita kan sekarang ini mungkin masyarakat kita ini sudah rata-rata tuh asupan zat besinya bagus saja. Kalau pagi-pagi kita ambil contoh bola, kan kita sering makan nasi kuning, Bu. Nah, makan nasi kuning. Enak kan itu. Kemudian juga makan lontong segala macam. Itu kan sebetulnya sudah kita ada makanan dari nasi kuning itu kan ada hati, ada telurnya, kemudian ada apa namanya, ada sayur-sayurnya, ada juga segala macam ada. Nah, tetapi ternyata itu tidak membantu untuk peningkatan zat besi itu tersebut. Nah, ternyata apa setelah kita lihat dari pola makan masyarakat, itu ternyata masyarakat kita itu makan itu berbarengan dengan minum air teh. Nah, akhirnya zat besi yang ada di hati, yang ada di telur, yang ada di ikan, itu akhirnya tidak bisa terserap dengan baik. Padahal ya Pak Fajri sebenarnya di dalam buku KIA itu sudah lengkap penjelasan Nah, untuk itu ya, ibu hamil. banyak. Kalau misalnya ibunya rajin membaca. Ya, jadi untuk mencari pengetahuan sebenarnya sudah lengkap ya Pak ya di Sudah situ. lengkap sebetulnya. Dari cara meminum tablet tambah darah, apa saja yang tidak boleh diminum kalau mengkonsumsi tambah darah itu sudah ada di situ. Sampai ke tanda bahaya tuh sebenarnya sudah di situ ada. Cuman ya itu kadang-kadang ya Sudah terbaca Bu. iya. Kadang kalau biasanya kan ibu hamil itu cuma bawa buku pada saat mau periksa aja, Pak. Betul. Mau buka buku itu pada saat mau periksa aja. Kadang-kadang malah ada yang disimpan aja di posyandu, nanti aja datang baru dibuka lagi. Padahal itu sudah banyak. Iya. Nah, untuk yang kopi tadi, Pak, Nah. gimana itu, Pak? Kalau kopi itu zat apa yang Kopi menghambat itu, Pak? Kopi itu ada yang di dalam kopi itu ada kafein namanya. Nah, kafein itulah yang menghambat penyerapan zat besi. Nah, kemudian yang selanjutnya di samping teh, kopi, itu ada lagi yang biasanya ini berbarengan dengan apa yang dikonsumsi untuk zat besi tadi. Itu biasanya ada obat untuk mah. Nah, ini sebetulnya juga akan menghambat penyerapan zat besi. Nah, makanya itu kalau kita mau minum tablet tambah darah atau misalnya memakan makanan yang tinggi zat besi, itu memang harus ada jarak, Bu. Jadi harus ada jarak, misalnya 1 jam atau 2 jam
baru kita boleh mengkonsumsi makanan tadi. Kalau ada yang menghambat nih Pak, berarti kan ada yang apa namanya tuh? Kalau ada yang menghambat berarti ada yang malah mempercepat nih. Nah, membantu penyerapan, ya, untuk penyerapan. membantu penyerapan. Benar sekali, Pak. Ya kira-kira apa aja itu Pak untuk yang membantu penyerapan zat besi itu Pak? Nah, benar sekali, Pak. Jadi kalau sebetulnya kalau kita mau melihat, itu sebenarnya ada peluang-peluang kita untuk membantu penyerapan zat besi ini. Nah, jadi salah satu dari yang membantu penyerapan besi ini, Bu Yunita, itu ada yang namanya itu vitamin C. Nah, vitamin C. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau makan di warung atau di mana-mana saja, kita tuh kalau misalnya kita makan makanan yang mengandung zat besi seperti itik kan di Amuntai ini kan rame nih, itik. Nah, Khasnya. khas Amuntai kan itik. Kemudian telur kan juga menjadi ciri khas Amuntai juga. Ini kalau kita mau mengkonsumsi ini di warung atau segala macam, alangkah baiknya itu kita memesan perasan jeruk, baik itu jeruk hangat bisa juga ataupun berbentuk es. Ada jadi masalah itu sebetulnya. Jadi itu sah-sah saja. Itu bahkan membantu penyerapan zat besi. Kalau misalnya di warung itu tidak tersedia, ya mendingan minumnya air putih aja ya. Air Pak, ya, putih aja, daripada air putih teh. daripada kita teh itu. Ya, mungkin banyak kebiasaan kita di masyarakat Iya, terutama ibu karena hamil. Nah, itu. Ya, biasa kalau makan pasti sambil minum teh atau kopi biasanya. Itu memang kebiasaan orang Banjar lah. Itu Pak, orang Banjar. maka dari itu kita kayaknya perlu edukasi lagi nih bagaimana Iya. cara mengkonsumsi makanan yang baik dan benar. Nah, tadi kan dari Bu Dian nih, langkah apa yang kira-kira bisa dilakukan ibu hamil untuk mencegah risiko ini Bu? Risiko tinggi tadi Bu, ibu hamil. Baik, jadi yang pertama mungkin mengingat haid terakhir dulu. Haid terakhir setiap Bulan. perempuan gitu ya, setiap bulan itu diingat haid terakhirnya itu maksudnya itu di hari pertama bulan terakhir. Nah itu jadi begitu bulan depannya ada terlambat, Ya. segera memeriksakan diri gitu. Jadi kan selama hamil itu ibu hamil itu dapat pelayanan yang 10 T ada, mungkin Bu Yunita Ada masih standarnya ingat, ya, betul Bu. standarnya Ya, itu 10 10 T. Jadi sekarang ada tambahan lagi menjadi 12 T. 12. Makin banyak ya. Bu. Tambah banyak. Oh. Jadi sebenarnya apa upaya-upaya pemerintah itu untuk mencegah atau menurunkan angka kematian ibu dan anak itu sudah Sudah maksimal, Sudah maksimal. ya, sudah maksimal. Cuman memang kita kan ada beberapa faktor-faktor di lapangan yang mungkin yang tidak bisa kita hindari gitu ya. Jadi kayak seperti tadi ANC atau pemeriksaan rutin yang setiap bulan bisa di posyandu atau di puskesmas boleh. Jadi kemudian mengikuti anjuran tenaga kesehatan seperti mengkonsumsi tablet tambah darah seperti apa. Jadi sesuaikan aja dengan arahan dari petugas kesehatan. Ya. Sebetulnya nih sudah banyak ya Bu, kita sediakan tempat-tempat ya, misalnya posyandu kan juga ada rumah bidan segala macam untuk memeriksakan diri itu. Ya. Nah mudah-mudahan nih masyarakat kita nih, terutama ibu hamil ini mau memeriksakan diri, jangan sampai tidak memeriksakan diri Bu. Iya, Ya. betul. Apalagi kan sekarang kita punya USG Pak ya, Nah, di puskesmas USG, itu betul, kan betul. sudah sangat mendukung. Ya, jadi kalau trimester 1 itu wajib USG dengan dokter, gratis bagi yang memiliki BPJS Iya, gitu. Terus USG yang kedua itu di trimester ketiga, Hamil 32 minggu ya Bu? ya 32 minggu ke atas itu dapat lagi pelayanan. Nah ini USG. kebetulan ini ya yang saya dengar tadi kan ada trimester ketiga USG juga kan. Betul. Nah itu sebetulnya itu bisa kita melihat itu berat badan janin tuh Bu. Betul, Nah di situ kelihatan. jadi kan kalau menurut teori berat badan janin di trimester 3 itu kan 7 bulan tuh kan. Itu kan kisarannya antara 800 gram sampai 1200 gram. Nah artinya kan pada saat dia USG di trimester ketiga tersebut berat badan janin tersebut kurang daripada 800 gram, itu artinya janin tersebut kecil kan Bu? Ya. Nah ini kan perlu kita berikan edukasi dan konseling untuk meningkatkan itu. Jadi selama ini di dalam pelayanan setiap ada kendala kami yang ke arah gizi, kami selalu konsultasi atau selalu di kerjasama atau koordinasi dengan petugas gizi. Kebetulan kan di klaster 2 itu ada petugas gizinya Pak. Jadi kalau misalnya ada ibu hamil yang berat badannya misalnya tidak naik-naik, Langsung dikonsul. atau ada kelihatan dari hasil USG-nya janinnya tidak bertambah atau tidak sesuai, itu biasanya
kami langsung konsultasikan ke ruang gizi untuk mendapatkan edukasi. Iya. Kadang-kadang kan masyarakat ini cuma melihat ini posisinya gimana kan Iya. itu kadang-kadang itu ini. Sama jenis kelamin. Nah, sama jenis kelamin itu yang Iya. mereka harapkan, sebenarnya banyak lagi yang perlu bisa kita lihat di OSG Betul, Pak. tersebut. Padahal kan wajib USG di trimester pertama. Itu yang pertama mungkin untuk memastikan ibu ini hamil atau tidak. Untuk melihat ada kantongnya atau tidak. Dan kantong itu berada di dalam rahim atau di luar rahim. Itu intinya sebenarnya. Kalau trimester 2 itu bisa untuk melihat kecacatan. Iya. Tapi itu di dokter spesialis spesialis. misalnya. Ya, seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya sudah banyak Pak lah upaya-upaya dari pemerintah yang sudah kita usahakan juga supaya menghindari hal-hal yang iya tidak betul diinginkan. seperti itu. Apalagi sekarang ada tambahan screening oleh dokter Oh. Wajib. gitu Pak. Oh, iya. Satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah screening kesehatan jiwa. Karena ibu hamil itu harus bahagia, ya kan? Oh, bahagia. Nah, Betul. itu. Kalau kata bahagia, Oh, stres itu sama. akan mengganggu pertumbuhan janinnya juga biasanya tuh. Oh, iya, Akan iya. mengganggu pertumbuhan janin. Kadang kalau ibu hamil tidak bahagia itu berarti mempengaruhi janin juga. Pasti Iya. itu pasti. Iya. Kemudian yang tambahan tadi ya, ibu-ibu hamil mengenali tanda bahaya pada kehamilannya. Jadi orang di rumah, terutama suami dan keluarganya harus aware, harus perhatian. Harus memperhatikan Ya, juga. Iya, lebih ikut perhatikan juga seperti apa keadaan ibu hamil itu. Selain itu juga ibunya harus menjaga pola hidup sehat seperti yang Bapak tadi bilang, nutrisinya dijaga dan istirahat yang cukup. Ya, jadi semakin cepat kita mengetahui adanya tanda bahaya di dalam kehamilan kan semakin cepat kita dapat melakukan penanganan. Ya, seperti itu. Nah, sebelumnya kan kita ada dapat apa itu tablet tambah darah Ya, ya. iya, betul. Tablet tambah darah. MMS. MMS. Oh, ya, MMS. Sekarang Nah, MMS namanya. MMS Ya, lupa itu. Hmm. Ibu hamil itu memang harus diwajibkan habis atau bagaimana nih, Bu? Yang MMS itu. Iya, itu kan harus dikonsumsi selama 6 bulan karena dalam satu botol itu isinya ada 180 ya Pak Fajrila. Oh, Jadi iya, semuanya iya. sudah ada di situ, ada sampolatnya, ada zat besinya, Iya, terus lengkap. ada multivitamin lain. Multivitaminnya Iya. lengkap. Jadi harus dikonsumsi setiap hari. Mm-mm. Cara minumnya sama dengan PPD. Oh. Tidak boleh minum dengan teh, kopi ataupun dengan air soda. Jadi Iya. harus minum air putih atau apa tadi Pak? Perasan jeruk loh. Nah, air jeruk itu tadi. Kalau meminumnya nih, Pak, kapan kira-kira yang bagus? Bagus, apakah ada waktu-waktu tertentu? Pak Fajri, untuk silakan jawab. Iya, apakah ada waktu? Memang ada efek mual. Oh. Ada efek mual kalau kita mengkonsumsi tablet tambah darah tadi. Iya. Nah, ini memang kita sikapi dengan mengkonsumsinya pada waktu sebelum tidur, pada malam hari, agar supaya efek mual tadi itu tidak terasa. Nah, itu. Mungkin itu yang perlu kita tekankan kepada ibu hamil agar mereka bisa mengkonsumsi itu tanpa alasan mual-mual tadi. Iya. Nah, itu. Mungkin bisa dibarengi dengan banyak minum air putih Pak Air ya, karena putih. itu efeknya bisa membuat Ada penumpukan di ginjal mungkin malah. terus BAB-nya agak BAB-nya agak keras. Berubah warna juga ya Bu. Iya. Mungkin ada pertanyaan nih dari masyarakat yang sebenarnya sering sudah kita jawab, cuman masih ada yang masih Belum mengerti. ya belum mengerti. Untuk mendapatkan PMT untuk biskuit Pak, maksudnya Pak itu Pak. Oh, Itu kategorinya untuk status gizinya apa sih Pak yang Oh. untuk mendapatkan PMT Itu- biskuit yang ya kalau nah ibu hamil ya bisa kita ya, enggak. Iya. ibu Kalau hamil yang pertama dulu ibu hamil bola. kita- ya. Ibu hamil itu yang mendapatkan jatah biskuit itu yang dari pemerintah pusat ini atau dari pemerintah provinsi Ya, itu adalah ibu hamil yang pertama ibu hamil KIK tadi KIK. kurang energi kronis yang EMT-nya tadi kurang daripada 18,5. Nah, kemudian yang kedua yang juga wajib mendapatkan PMT tadi adalah ibu hamil dengan lila kurang daripada 23,5. Itu kita sebut berisiko kurang energi kronis. Oke. Nah, itu yang untuk biskuit ibu hamil. Oh, siap. Kemudian untuk biskuit balita itu menurut juknis dari Kementerian Kesehatan itu sebetulnya yang mendapatkan biskuit ini adalah balita umur 6 bulan sampai 59 bulan itu dengan kriteria gizi kurang. Itu kurang.
Nah, gizi kurang ini adalah perbandingan antara berat badan dan tinggi badan atau panjang badan. Kalau umur 2 tahun ke bawah kan panjang badan, kalau umur 2 tahun ke atas itu tinggi badan namanya. Itu yang wajib mendapatkan biskuit tadi. Nah, itu kan karena keluarannya itu bisa hasil apa, nama status gizinya tuh ada gizi kurang dan gizi buruk. Baik Pak. Kan banyak beredar nih di masyarakat bahwa untuk gizi kurang itu ya gizi kurang itu satu aja nih Pak, status gizi. Kalau gizi kurang, gizi buruk ya itu aja, padahal kan kita untuk gizi ini ada terbagi 3 ya. Oh, memang Nah, banyak. itu apa? Ada 3 macam memang kriteria status gizi ini untuk balita. Iya. Yang pertama dulu kita bilang tadi itu adalah perbandingan antara berat badan dan tinggi badan. Itu nantinya hasil dari pengukuran tersebut itu kriterianya adalah gizi baik, Gizi baik, gizi kurang, ya, gizi buruk. Nah, kemudian ada yang tidak bagus ini itu biasanya di kita menyampaikan itu adalah yang namanya wasting. posting ya. Nah, wasting itu adalah hasil daripada penentuan status gizi kurang dan gizi buruk. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya itu perbandingan berat badan dengan umur. Ya, betul. Nah, ini biasanya bisa kita lihat di KMS. Nah, itu sebenarnya bisa kita lihat di KMS. Itu kan ada grafiknya, ada warna merah, ada hitam, kemudian ada hijau, dan ada di atasnya lagi. Nah, ini nantinya keluarannya adalah berat badan cukup, berat badan baik, kemudian berat badan kurang, berat badan sangat kurang, dan berat badan lebih juga. Nah, ini juga jadi masalah. Jadi yang paling bagus adalah berat badan dengan cukup atau baik. Nah, itu adalah perbandingan dengan antara berat badan per umur. Kemudian ada satu lagi penentuan status gizi, itu adalah yang namanya itu tinggi badan per umur. Nah, tinggi badan per umur ini itulah yang melahirkan yang disebut dengan yang sedang rame dibicarakan masyarakat dan juga menjadi perhatian oleh pemerintah. Itu adalah keluarannya kalau kada baiknya itu adalah stunting. Nah, stunting. Ujung-ujung stunting itu adalah perbandingan antara tinggi badan dan umur atau panjang badan dengan umur. Nah, ini yang stunting itu tadi. Itu adalah biasanya ini kalau stunting ini dilahirkan oleh ibu yang kurang energi kronis tadi atau kemudian ibu anemia tadi. Itu semuanya berisiko melahirkan anak yang stunting tadi. Nah, Tapi ada juga Pak yang begini Pak, rata-rata ya Pak, ibu hamil yang kayak dengan KEK atau kekurangan energi kurang yang tadi Pak merasa waktu melahirkan anak saya yang lahir berat badannya cukup-cukup saja. Nah, sedangkan kita kan banyak Pak anjuran-anjuran yang sudah ini Bu seperti ini. Tapi mereka tetap merasa itu hal yang biasa, tidak perlu mengikuti anjuran karena nanti waktu lahiran anak saya tetap berat badannya cukup begitu Pak. Jadi kalau menurut Bapak nih yang paling ditonjolkan selain tadi kan kita sudah banyak nih Pak rentetan dari zat besi dan lain-lain. Kira-kira nih yang paling bagus edukasi kita nih yang bagus dan ibunya akhirnya memakai tepat ya Ibu. Bagaimana menurut Bapak? Karena banyak sekali Pak ibu hamil yang dengan KEK tapi berat badan lahir anaknya normal saja begitu. yang pertama dulu mungkin yang KEK ini yang kurang energi kronis tadi kan memang mendapat perhatian khusus lah, Bula. Ya. Nah, kemungkinan itu dengan adanya perhatian khusus tadi, maka akhirnya anaknya menjadi baik pada waktu kelahirannya itu. Nah, sedangkan yang kadang-kadang ini yang kita salah sedikit ini, bahkan orang-orang yang baik-baik inilah yang bermasalah kadang-kadang. Nah, yang tidak bermasalah itu yang menjadi masalah. Jadi kan dengan adanya kita berikan PMT segala macam itu akhirnya anaknya tersebut, ibu hamil KEK tersebut melahirkan anak yang normal. Nah, itu. Nah, kemudian memang kita berhubung ibu hamil kayak kita kita perhatikan serius, maka di situ banyak konseling juga Bu, banyak konseling dan segala macam. Nah, itu akhirnya ibu hamil kayak kita tersebut bisa melahirkan anak yang baik, yang lebih daripada 2,5 kilo tadi. Nah, memang seperti itu kelihatannya sementara ini kita melaksanakan itu
Sedangkan yang biasa-biasanya kadang-kadang kita kadang terperhatikan. Iya. Kan itu berpengaruh juga terhadap psikologinya, Bu. Kalau ibu hamil itu kan kita perhatikan, Senang. kita itu akan menjadi senang. Senang ini kan akan membuat pikirannya kan kadang macam-macam. Kemudian dia berhati gembira. Orang gembiranya pasti akan melahirkan nafsu makan meningkat juga. Nah itu kalau gembira kita. Oh, menarik sekali nih pembahasan kita nih, Bu Yunita. Terakhir nih, Bu, Pak, untuk pesan kunci nih dari Bapak Ibu untuk pembahasan kita kali ini apa nih, Bu? Baik, Ya. jadi kehamilan resiko tinggi itu bisa saja dialami oleh semua ibu hamil. Ya, jadi setiap ibu hamil itu kalau perlu wajib itu harus memeriksakan kehamilannya setiap bulan. Atau kalau misalnya ada keluhan cepat segera ke fasilitas kesehatan. Kemudian kenali dan jangan abaikan tanda bahaya yang seperti tadi disebutkan. Ya. Baca buku KIA-nya ya, Ibu Bapak tolong disampaikan lagi. Situ ada banyak edukasi-edukasi yang penting di situ. Iya, buku Pak. Betul. Terus kemudian kepatuhan ibunya terhadap anjuran tenaga kesehatan. Minum obat, kontrol teratur, gitu. Dan yang terakhir memang dukungan keluarga yang sangat penting dalam kehamilan resiko tinggi ini. Ya, untuk Bapak sendiri apa tadi? Ada pesan kuncinya? Oh ya. Jadi pesan kunci pertama untuk ibu hamil itu makan makanan beraneka ragam. Jadi tidak ada satupun jenis makanan yang lengkap zat gizinya. Makanya kita itu harus makan aneka ragam makanan. Nah, ini akan berdampak kepada pertumbuhan janin kita. Dan kemudian yang jadi masalah ini juga menurut penelitian, ibu hamil yang makan aneka ragam makanan, artinya kan dia banyak makanan yang dia makan. Maksudnya itu banyak jenis makanan yang dia makan, itu akan melekat di memori anaknya, Bu. Nah, jadi kan kalau misalnya dia nantinya pada saat umur 6 bulan sudah kita kasih misalnya makan pendamping ASI, nah di situ dia sudah merekam, sudah kenal dengan makanan yang dimakan oleh ibunya pada saat hamil tadi. Misalnya banyak makan sayur, Nah, itu berpotensi anaknya bakalan bisa makan itu. Nah, itu berpotensi untuk anaknya tersebut bisa bermakan makanan juga. Iya. Nah, sekarang Mungkin dikira Pak Fajri ya kalau bayi umur segitu itu belum tahu rasa. Belum Jadi tahu kan rasa. Apa yang dikasih aja sama orang tuanya. sebelumnya tuh ada penelitiannya itu memang ada itu penelitiannya bahwa anak tersebut sudah di memori otaknya tuh sudah merekam rasa-rasa yang dimakan oleh ibunya pada saat hamil. Nah, jadi kan perlu kita tuh makan beraneka ragam makanan tadi. Iya. Itu yang perlu, itu yang penting sekali. Kemudian yang kedua, itu ada isi piringku, kan sekarang ada isi piringku. Nah, slogan isi piringku ini memang harus kita gaungkan di masyarakat ini. Kadang masyarakat kita kan kadang-kadang nih, sementara ini isi piringku ini banyak nasi kan, banyak karbohidrat. Nah, itu yang jadi masalah. Yang penting kenyang. Nah, sedangkan protein yang lain sayurnya itu sedikit. Akhirnya apa? Nah, akhirnya mangkok bagi untuk 5 orang. Nah, akhirnya tumbuh kembang anak tersebut, kemudian pertumbuhan otaknya juga akan tidak maksimal. Malah ada yang beranggapan Pak selama hamil itu jangan makan banyak. Nah, Takutnya nanti bayinya besar, susah makan. itu sebenarnya yang jadi masalah kita ini. Mitosnya banyak. Mitos banyak itu. Sebenarnya kan Kuat, Bu. masalah melahirkan itu kan, kalau ibunya sehat, anaknya sehat, itu akan mudah itu melahirkan. Yang jadi masalah ini kan nanti ibunya tidak sehat, anaknya juga tidak sehat, akhirnya kan akan menjadi susah untuk melahirkan dalam keadaan tidak bugar ibunya, tidak prima dalam melahirkan tersebut. Nah, jadi si piringku itu kalau kita mau melihat isi piringku itu yang pertama dulu piring kan bundar. Jadi kan kita bagi dua dulu, separuh untuk karbohidrat dan protein, separuhnya lagi untuk sayur dan buah. Nah, kemudian dari separuh piring tadi itu kan ada karbohidrat dan protein. Itu 2/3-nya adalah karbohidrat, kemudian 1/3-nya protein. Kemudian di setengah piring selanjutnya itu 2/3-nya sayur, 1/3-nya buah. Nah, yang jadi masalah ini kita sekarang ini, Bu. Mungkin Ibu juga seperti itu. Ya kalau Ibu Yunita mungkin juga nih sebagai ibu rumah tangga di rumah itu beli sayur, Bu, berapa? 5.000, Bu? 5.000. 5.000 itu untuk satu orang, Bu, untuk sekeluarga, Bu?
Nah, ini yang jadi masalah ini. Sebetulnya satu mangkok itu adalah khusus satu porsi untuk satu orang. Nah, akhirnya kita makan sayur, cuman porsinya kurang. Nah, akhirnya apa? Akhirnya berpengaruh terhadap metabolisme tubuh kita. Nah, ini yang jadi masalah ini. Mungkin perlu kita lebih lagi dalam penyuluhan, edukasi segala macam masyarakat. Ya, benar-benar. Kan sekarang sudah maaf Pak. Sekarang kan sudah ada kelas ibu hamil ya, Nah, itu. kelas ibu balita, jadi bisa dimasuk di situ Itu untuk di situ, memberikan Edukasi. ya. Iya. Kebanyakan itu fakta kayaknya Pak. Sebenarnya banyak masyarakat kita beli sayur kan sedikit. Habis itu jadinya kan mungkin satu mangkok. Sedangkan yang mengkonsumsi kan bisa 4 sampai 5 orang. Nah, itu. Gimana mau terpenuhi zat gizinya? Ya, Benar-benar. itu yang kedua lah. Ya. Kemudian yang ketiga, ini pesannya minum tablet dan darah secara teratur. Ini yang penting sekali untuk ibu hamil, agar supaya jangan sampai anemia tadi. Kemudian juga memperhatikan apa yang membantu penyerapan tadi dan juga apa yang menghambat penyerapan. Ini yang perlu kita perhatikan untuk ibu-ibu hamil. Kemudian yang selanjutnya, Pak, maaf, tidak ya. kalah penting itu sebagai suami, sebagai pendamping ibu hamil Nah, ini, untuk mengawasi ibu Iya. hamilnya, mengingatkan minum tablet-tablet ya. itu. makanya itu sebenarnya dalam rangka kita mengupayakan masalah kehamilan ini agar bisa anaknya sehat, ibunya sehat, itu sebetulnya yang perlu kita beri penyuluhan ini bukan hanya sekedar ibu aja, Pak. Sebab kan ayah ini kalau memang mereka tidak mempunyai pengetahuan untuk itu, ada mungkin juga dia memberikan yang terbaik untuk istrinya. Iya. Karena memang kada tahu. Iya. Seperti yang seperti kada tahu. Dianggap biasa, Pengaruh seorang suami Luar berarti biasa. ini juga besar juga. sangat Pak. berpengaruh terhadap masalah ini. Iya, iya. Jadi istilahnya kan bikin berdua, Tanggung jawab berdua juga. Oke, jadi Sehatizen, kehamilan risiko tinggi dapat dicegah dan ditangani dengan aman melalui pemeriksaan kehamilan rutin, deteksi dini, kepatuhan terhadap anjuran tenaga kesehatan, kemudian dukungan keluarga nih ya, Pak, benar. Bu. Dukungan Dukungan keluarga keluarga itu sangat penting untuk pemenuhan gizi seimbang dan sesuai kebutuhan ibu hamil, merupakan kunci utama untuk menurunkan risiko komplikasi dan mendukung tumbuh kembang janin. Dan satu mungkin yang paling penting, selain ibu hamil, yang disarankan membaca buku KIA, disarankan juga untuk suami dan keluarga lainnya. Ikut berpartisipasi juga ya untuk Iya, membantu. harus itu wajib, Pascal. Iya, Oke. baik. Ya, sangat mencerahkan nih Bu Yunita. Kita jadi tahu bagaimana caranya mencegah ibu hamil yang risiko tinggi nih. Nah, alhamdulillah. Iya, Ya. pembahasan hari ini Iya. sangat menarik ya, Bu. Padahal bisa lebih panjang mungkin. Iya, waktu juga yang memisahkan nih. Iya. Mungkin lain kali kita tanya-tanya lagi untuk kedepannya. Misalnya. Baik, terima kasih untuk Ibu Dian dan Bapak Fajri atas waktu dan ilmu yang sangat bermanfaat ini. Semoga sehat selalu untuk semua Sehatizen. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman kamu, sahabat, dan keluarga kamu agar sehat tidak berhenti di kamu aja. Dadah.